彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Namun, Sun Er benar-benar mengabaikan tatapan semua orang. Matanya yang cantik sedikit khawatir. Dia melihat Xiao Yan, yang telah kembali ke tempat duduknya, dan dengan lembut bertanya. Aku baik-baik saja. Aku telah menghabiskan diri aku sendiri. Semuanya akan baik-baik saja setelah aku istirahat sebentar. Xiao Yan tersenyum. Dia merasa bahwa itu tatapan dari anggota klan Gu telah berubah ketika mereka melihatnya. Jelas, dia mengalahkan Guyao dengan keras mengejutkan mereka. Tangan halus Sun Er dengan lembut menyeka jejak darah dari sudut mulut Xiao Yan. Sun Er perlahan melangkah maju. Tangannya dengan lembut menyentuh cakram bintang saat dia menutup mata indahnya. 1 bintang, 2 bintang, 5 bintang, 7 bintang, 8 bintang. Nafas semua orang yang hadir telah menjadi kasar dan berat ketika mereka melihat peningkatan jumlah bintang pada dis bintang. Mereka yang memiliki indera tajam mampu menemukan bahwa itu bahkan ruang itu sendiri mulai berfluktuasi. Hampir semua anggota klan Gu menghirup nafas yang dalam dari udara dingin ketika mereka melihat 9 bintang yang mempesona di dis bintang. Siapapun yang memiliki lebih banyak Dou Shengs akan menjadi faksi teratas. Pria berjubah perak di pohon besar di kejauhan tanpa sadar memukul mulutnya ketika dia melihat ini. Wajahnya kaget dan penuh dengki. Mata Elder Tongshuan menatap bintang yang sangat terang itu. Bahkan dengan kondisi mentalnya yang tenang, hatinya masih tanpa sadar tertusuk pada saat ini. Titik cahaya keemasan menjadi lebih padat. Pada akhirnya, lengan Sun Er tampaknya terbuat dari emas kuning. Sementara retakan menyebar, sedikit cahaya kuning keemasan samar-samar muncul di wilayah gelap hitam setelah bintang ke-9. Dengan penampilan cahaya emas kuning ini, semua suara dari seluruh stadion tiba-tiba menjadi tenang. Saat bintang keemasan ke-10 muncul, cakram bintang memancarkan, bang, dan meledak. Pilar cahaya kuning keemasan menembak ke arah langit dari tangan Sun Er. Ini adalah rasa takut dan rasa hormat dari makhluk yang lebih rendah menjadi makhluk superior. Semua orang dari klan Gu tertegun saat mereka menatap pilar cahaya kuning keemasan yang melesat ke langit. Mereka memiliki garis keturunan yang sama dengan Sun Er. Tekanan semacam itu bahkan lebih kuat bagi mereka. Banyak anggota klan Gu tidak mampu menahan tekanan kuat ini. Pria berbaju hijau di pohon yang menjulang menyipitkan matanya dan melihat cahaya keemasan di kejauhan. Pria berjubah perak dan pria kekar saling bertukar pandangan satu sama lain. Mereka merasa seolah-olah mulut mereka penuh dengan kepahitan. Meskipun mereka sudah menebak dalam hati mereka sebelumnya, mereka masih merasa tak percaya ketika tebakan seperti ini menjadi kenyataan. Itu memang garis keturunan divine. Elder Tongshuan dengan bersemangat bergumam saat Sun Er menatapnya. Baru kemudian dia perlahan-lahan tenang. Dia tersenyum padanya. Setelah itu, wajahnya menjadi serius saat dia dengan hormat mengulurkan kedua tangannya. Ekspresi Elder Tongshuan sangat hormat saat dia memegang pena naga pelangi di tangannya. Elder Tongshuan memegang Rainbow Heavenly God Pen di tangannya saat dia melihat Sun Er. Sun Er mengangguk ketika dia melihat ini, dan kemudian dia menutup matanya. Ekspresi Elder Tongshuan menjadi serius ketika dia melihat Sun Er mengangguk. Aura mengerikan melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Setelah itu, tangan yang memegang Rainbow Heavenly God Pen diperketat.
Lengannya menari dan banyak garis misterius mulai terbentuk dengan cepat di bawah telapak tangannya. Gambar tato klan ini di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya terus selama hampir 10 menit sebelum selesai. Seorang lansia tertawa samar terdengar dari langit jauh ketika cahaya pelangi meletus. Tidak terduga bahkan orang ini diganggu. Elder Tongshuan sedikit terkejut ketika mendengar suara yang sangat tua ini. Dia segera membungkuk ke bagian langit tertentu. Cahaya pelangi hanya bertahan sesaat sebelum benar-benar menarik ke dalam tato klan pelangi di dahi mulus Sun Er. Tato klan bergetar sebelum secara bertahap menghilang. Tato klan ini tidak akan muncul di permukaan. Itu hanya akan muncul ketika pemiliknya dengan sengaja memanggilnya. Ayo, tidak ada yang bisa dilihat. Pria berbaju hijau di pohon yang menjulang tinggi di kejauhan tersenyum ketika cahaya pelangi tersebar. Dia hanya tersenyum dan hendak berbalik ketika matanya tiba-tiba berubah ke tempat duduk. Mata Xiao Yan yang agak pucat terlempar ke posisinya. Haha, kami telah ditemukan. Pria berpakaian hijau tersenyum ketika dia melihat mata Xiao Yan. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan di bagian atas pohon sebelum tubuhnya hanyut dan mundur. Dalam beberapa kilatan, dia menghilang. Pria berjubah perak dan pria kekar itu mengikuti di belakang. Memang ada banyak ahli karena ada awan di klan Gu ini. Garis darah Dou Di memang layak membangkitkan kecemburuan orang lain. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat pria berpakaian hijau misterius itu pergi. Orang ini harus menjadi anggota klan Gu. Namun, tekanannya bahwa itu dia pergi untuk Xiao Yan bahkan lebih kuat daripada Gu Yao. Mari kita pergi juga. Tidak ada yang menarik dalam upacara berikutnya. Hati Xiao Yan berdebar ketika dia mendengar nama ini. Bagian dari alasan mengapa dia datang ke Guream kali ini adalah untuk menuju ke makam yang ditinggalkan oleh leluhurnya Xiao Xuan, dan dari apa yang dikatakan Huo Xuan, makam ini berada di makam surgawi. Dengan kata lain, dia harus memasuki makam surgawi, sebelum dia dapat memasuki makam Xiao Xuan. Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia memikirkan hal ini. Hubungan antara dia dan klan Gu tidak di tempat yang baik. Oleh karena itu, dia sedikit khawatir bahwa itu klan Gu akan mengintervensi dan menghentikannya memasuki. Pintu yang tertutup rapat memancarkan, bang. Itu telah terguncang ketika Elder Tongshuan mengerutkan kening. Para penjaga di pintu hampir menangis ketika mereka tiba-tiba berlutut di bawah cahaya pelangi. Ekspresi dari sejumlah sesepuh berubah ketika cahaya pelangi menutupi aula. Beberapa sesepuh tertawa pahit. Siapa lagi dalam klan Gu selain Sun Er memiliki tekanan garis keturunan seperti itu? Sosok yang cantik perlahan masuk ke aula besar di bawah mata banyak orang. Cahaya pelangi menyebar dari alisnya. Sun Er, sembunyikan tato klan terlebih dahulu. Elder Tongsun tanpa daya menghela nafas. Dia melirik Elder Gushan, yang ekspresinya sedikit jelek, saat dia berbicara. Setelah mendengar kata-kata Elder Tongshuan, cahaya pelangi yang dipancarkan dari antara alisnya secara bertahap melemah. Dia berjalan ke sisi meja pertemuan. Kemarahan beberapa melompat di dalam matanya yang cantik. Dia tahu bahwa itu orang-orang ini pasti tidak akan menerima Xiao Yan. Meskipun dia telah menunjukkan kekuatan yang sangat besar, orang-orang ini masih tidak bisa membantu tetapi dengan tenang menghalangi dia. Sun Er, kamu adalah anggota klan Gu kami. Pikirkan lebih lanjut untuk klan Gu ketika kamu bertindak. Wajah Gushan tenggelam ketika ia mencoba menegurnya. Elder Gushan, meskipun aku anggota klan Gu, ada beberapa hal yang tidak boleh berlebihan. Sun Er sedikit mengangguk. Dia membungkukkan badannya dengan sopan kepada semua sesepuh yang duduk. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula besar di depan mata penuh hormat penjaga sekitarnya. Cukup sejumlah sesepuh di aula saling memandang setelah melihat kembali Sun Er menghilang. Mereka tidak mengharapkan Sun Er, yang biasanya tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, untuk bertindak begitu kuat ketika sampai pada sesuatu yang berhubungan dengan Xiao Yan. Elder Tongshuan, masih ada makam Xiao Xuan di dalam makam surgawi. Orang-orang kami telah gagal memasuki tempat itu sekarang. Gushan terdiam sesaat setelah Sun Er pergi sebelum tanpa sadar berbicara. Elder Tongshuan tidak bisa menahan cemberut ketika dia mendengar Weo Inerts. Elder Tongshuan mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri. Awan samar berlama-lama di atas gunung hijau subur, memberikannya penampilan surga. Hah!
Xiao Yan mengizinkan mantra api untuk bersirkulasi saat dia perlahan berjalan melewati hutan gunung. Dia menyerap energi murni dan membiarkannya menyerang setiap bagian dari tubuhnya. Namun, kaki Xiao Yan berhenti sementara dia tenggelam dalam keadaan seperti itu. Matanya yang tertutup terbuka dengan cepat. Ekspresi serius melintas ke wajahnya saat dia melihat ke tepi jalan gunung di depannya. Sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di tempat itu. Kejutan melonjak ke mata Xiao Yan ketika dia melihat kembali itu. Dari indranya, orang ini bahkan tidak memiliki aura sekecil apapun. Seolah-olah orang ini, bahkan ruang di mana dia berada, tidak ada. Namun, ada kemungkinan bagi seseorang untuk memastikan bahwa ini adalah seseorang ketika seseorang melihat dengan mata telanjang. Perasaan yang bertentangan ini sangat luar biasa. Junior Xiao Yan yang baru ini hanya lewat. Elder, tolong maafkan aku jika aku mengganggu kamu. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke sosok ini dan berbicara dengan suara yang sangat sopan. Setelah itu, dia menggeser kakinya dan perlahan menarik kembali. Pria parubaya itu tanpa sadar tertawa ketika dia melihat Xiao Yan kurang berekspresi. Xiao Yan secara bertahap pulih dari keterkejutannya ketika mendengar pertanyaan ini. Dia diam-diam mengamati pria parubaya di depannya dan tertawa kering. Dia menemukan bahwa dia tidak tahu harus berkata apa. Di depan orang yang menakutkan ini dengan kekuatan luar biasa, seolah-olah pikiran yang tertinggal di dalam hatinya akan ditemukan oleh pihak lain. Haha, aku dipanggil Guiyuan. Omong-omong, kami bertemu ketika kamu lahir. Namun, tidak ada yang tahu identitas aku. Pria parubaya itu tertawa samar. Xiao Yan tertegun lagi. Dia tidak menduga bahwa dia telah bertemu kepala klan yang sangat kuat ini ketika dia tiba di dunia ini. Boleh aku tahu masalah penting apa yang telah menyebabkan klan Gu ini menunggu junior ini di sini? Xiao Yan ragu sejenak sebelum meminta dengan hormat. Itu wajar karena masalah antara kamu dan Sun Er. Guiyuan tersenyum dan menjawab. Hati Xiao Yan menjadi sedikit keras ketika dia mendengar ini. Ini bukan niat aku. Selama Sun Er bersedia, aku, sebagai ayahnya, tidak akan memaksanya. Selain itu, dengan garis keturunan Divine saat ini, bahkan aku, kepala klan Gu ini, tidak akan bisa memaksanya melakukan apapun. Guiyuan tersenyum sambil melanjutkan, jika itu kamu. Kamu adalah lumayan meski tidak sekuat puncak generasi muda dari klan Gu. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Sukacita segera melonjak di dalam matanya. Sebagian besar anggota dari klan Gu di Gurealm penuh permusuhan terhadapnya. Namun, Guiyuan ini di depannya agak melampaui harapannya. Terima kasih banyak, klan kepala Guiyuan. Xiao Yan menyangkutkan kedua tangannya dan berbicara dengan gembira. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk bersukacita. Meskipun aku tidak akan menghentikan kalian berdua, beberapa tetua dari klan Gu dan beberapa bahkan keberadaan yang lebih tua masih merasakan dendam sehubungan dengan hubungan ini. Setelah semua, Sun Er memiliki garis keturunan Divine yang belum muncul dalam klan Gu selama 1000 tahun. Mereka secara alami tidak mau garis darah seperti itu menjadi tidak sempurna karena beberapa hal lain. Karena itu, kamu akan dihadapkan pada beberapa rintangan dan itu tidak akan mudah. Dari perspektif posisiku sebagai kepala klan dari klan Gu, aku tidak bisa memberimu banyak bantuan. Setelah semua, kepala klan harus menempatkan klan depan. Guiyuan samar-samar menjelaskan. Xiao Yan merenungkan pikiran itu. Dia mendapat firasat bahwa itu benda di ujung dunia magma pasti sangat penting. Apa maksud kepala klan Guiyuan? Xiao Yan pulih dan bertanya perlahan. Guiyuan mulai di Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan dengan tak berdaya berkata, menurut maksud dari orang-orang tua dari dalam klan, mereka ingin kamu menyerahkan batu giok kuno di tanganmu ke klan Gu untuk diamankan, tapi aku berpikir bahwa itu kamu tidak akan mau menyerahkannya. Xiao Yan dengan lembut mengangguk dan menjawab, ada jejak-jejak spiritual ayahku di dalam batu giok kuno. Aku harus mengandalkan ini untuk memastikan apakah dia masih hidup. Oleh karena itu, aku pasti harus menjaga giok kuno ini. Tetau Xianjian God Jade adalah hal yang paling berharga dari klan Xiao.